Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah. Saya salah satu anggota di kelompok 7 yang bertugas untuk memaparkan materi mengenai penerapan pendekatan konstruktivisme sosial dalam setting pendidikan. Di sini saya tidak sendiri, tentunya bersama rekan-rekan saya di kelompok 7. Untuk itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 7. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Anar Fadilah dengan NIM 2002 0950 1030. Kemudian ada Lisa Febrianti dengan NIM 2002 0950 1060. Kemudian ada Siti Diva Zahra dengan NIM 2002 0950 2005. Dan juga ada Nadila Edi dengan NIM 2002 0950 2023. Untuk itu, saya berikan kesempatan untuk Lisa Febrianti memaparkan materinya, kemudian diikuti oleh Siti Diva Zahra, lalu Nadila Edi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Sejarah konstruktivisme sosial. Konstruktivisme pertama kali dikemukakan oleh Giambattista Vico pada tahun 1970 yang merupakan seorang sejarawan Italia. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tua dari ciptaan. Giambattista Vico menjelaskan, mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Berarti seseorang baru bisa dikatakan mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa saja yang membangun sesuatu itu. Konstruktivisme sosial dikembangkan oleh Vygotsky. Ia mengatakan bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif jika peserta didik mampu belajar secara kooperatif dengan anak-anak lainnya dalam suasana lingkungan yang mendukung atau suportif, serta berada dalam bimbingan seseorang yang mampu atau lebih dewasa, misalnya seorang guru. Pengertian konstruktivisme sosial. Konstruktivisme atau konstruktivistik diartikan sebagai filosofi pembelajaran yang dilandasi dengan merefleksikan pengalaman, membangun, mengkonstruksi pengetahuan serta pemahaman tentang dunia. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme berarti bersifat membangun. Teori konstruktivisme adalah suatu teori belajar yang menekankan bahwa para siswa sebagai pembelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan tersebut secara individual. Salah satu konsep dasar dari konstruktivisme dalam belajar adalah interaksi sosial antara individu dengan sosialnya. Vygotsky, belajar merupakan proses yang melibatkan dua elemen penting, yaitu 1. Belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. 2. Belajar merupakan proses psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Perkembangan kognitif manusia erat kaitannya dengan perkembangan bahasa manusia, karena bahasa merupakan kekuatan bagi perkembangan mental manusia. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Implikasi pendekatan konstruktivisme sosial terhadap pendidikan. Yang pertama, menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi sesuatu yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang ketiga, diharapkan peserta didik selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai. Yang keempat, guru hanya sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif. Selanjutnya, contoh penerapan konstruktivisme sosial dalam pendidikan. Berdasarkan teori konstruktivisme sosial, guru merupakan mediator, pemandu, sekaligus teman belajar. Dalam hal ini, guru dan siswa merupakan mitra yang bersama-sama membangun pengetahuannya. Selain itu, siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya. Karena itu, siswa harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Tugas guru yang terpenting adalah
dapat menghargai dan menerima pemikiran yang disampaikan oleh peserta didiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus menguasai bahan atau materi secara luas dan mendalam, sehingga dapat lebih fleksibel menerima gagasan yang disampaikan oleh peserta didik yang berbeda dan bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada teori konstruktivisme sosial. Kelebihannya yang pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme sosial memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua, pembelajaran konstruktivisme sosial memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Ini dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinatif, mendorong refleksi tentang model dan teori, dan mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Yang ketiga, pembelajaran konstruktivisme sosial mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah mereka menyadari kemajuan, serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasannya. Adapun kekurangannya, yang pertama, siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri, maka tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan sehingga menyebabkan miskonsepsi. Yang kedua, konstruktivisme sosial menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan waktu penanganan yang berbeda-beda. Ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Berdasarkan teori yang telah kami paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori konstruktivisme sosial, guru merupakan mediator, pemandu, sekaligus teman belajar. Dalam hal ini, guru dan siswa merupakan mitra yang bersama-sama membangun pengetahuannya. Selain itu, siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran dalam rangka mengonstruksi pengetahuannya. Karena itu, siswa harus bertanggung jawab atas hasil belajarnya. Pendekatan konstruktivisme sosial akan membuat peserta didik lebih mudah memahami suatu konsep. Jika dalam proses belajar lebih ditekankan pada peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dengan cara belajar ini, maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran lebih bermakna, karena tidak hanya terkait dengan tercapainya materi, namun peserta didik juga belajar untuk bersosialisasi ketika melakukan diskusi kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.